Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Arafah Rianti. Jadi kita akan live tanggal 14 Agustus di Juar Cafe. Juar Cafe. Beli tiketnya bisa di link di bawah ini. Posternya udah bisa muncul belum? Mana posternya? Yon? Ya, malah ke gua. Nah, nih. itu di bio Instagram saya ada linknya. Iya. Tinggal diklik. Di bio gue juga ada. Bio Hoi ada nggak? Ada, tinggal diklik di WhatsApp. Bilang aja, mau beli jing gitu, langsung WhatsAppnya. Bisa streaming. Bisa, ada 2 pilihan. Bisa streaming dan bisa datang langsung. Iya. Yang datang langsung terbatas banget. Pokoknya bisa langsung ketemu nelayan di situ. Nelayan di situ. Semua kru Hoi akan ada. Akan ada. Dress code-nya? Batik Batik. atau baju resmi Formal. Formal. Formal garis miring batik. Batik. Yang streaming juga nonton pakai batik. Iya, karena nanti kan zoom-nya akan kelihatan Akan muka mukanya. Iya. Itu ya. Cepetan belinya. Iya, dibeli ya. Iya. Wawancara sambil bercanda. Iya. Apa kabar Arafah? Baik, alhamdulillah Pak Abdel. Enggak, jadi sekarang manggil gue bapak emang dia nih. Iya, Iya, karena kalau Encing kan berasa banget keluarganya ya. Cing. Kalau Pak Abdel kan kayak murid sama bapak. Iya. Kita udah berapa lama berarti ya anak sekolah ya? Udah lama ya? Kayaknya hampir 6 bulan lebih deh. Bahkan 8 bulan kali. Encing aja kan ke Amerika 1 bulan kan? Iya. Nah, iya udah 8 bulanan. Hubungannya sama gue ke Amerika 1 bulan? Kan Amerika ke Amerika 1 bulan. Berarti itu harusnya lebih lama kan? Karena Iya. Cing Abdel meliburkan diri 1 bulan. Iya. Dan anak sekolah masih ada. Berarti itu lebih lama dari 1 bulan. Tapi nggak mungkin 2 bulan, nggak mungkin baru 2 bulan gitu. Gimana sih cara ngitungnya? Kok dari liburan? Iya, mulainya kita kapan? Episode. Episode-nya udah ratusan ya? Oh iya, udah 100 lebih. Udah 100 lebih. Hitung aja dah 100 lebih. 50 aja. Iya. Nah. Kita Desember kalau nggak salah. Oh iya, Desember. November lah. November ya, mulai pilotnya itu November. Iya, Juli. 8 bulan berarti. Sekarang kan bulan Juli 7. Iya. 7 bulan. Iya. Desember 8 bulan, November 1 bulan. 9 bulan. 9 bulan. 10 hari lagi 10 hari lagi udah lahiran. melahirkan. Lo pernah nggak dapat program yang sepanjang ini? Pernah. Apa? Ini talk show. Berapa? 1 tahun. Kalau episode? Episodenya Berarti setahun itu 365 episode atau Senin apa? Senin sampai Jumat sama kayak anak sekolah. Oh, berarti 300-an lah ya. 300, lumayan lah. Oh, iya. Oke Jack juga lumayan lama. Oke Jack, Berapa episodenya? 1 tahunan juga. 300-an juga. Iya. Dan itu secara bersamaan tuh sama ini talk show. Anjay. Itu yang membuat saya mau di DO. Tapi nggak jadi kan? Nggak jadi, tapi sekarang udah lulus. Udah lulus ya. Win ya. Win ya. Jadi sarjana apa ininya? Pendidikan. SPD. Lo sarjana pendidikan. Iya. Ngajar harusnya. Iya harusnya ngajar. Tapi malah jadi murid ya. Iya. Katanya Pengen. ngambil master ya? Iya. Kapan? Udah tes kemarin. Kemarin udah diterima? tes terakhir tuh wawancara. Nah, nggak tahu tapi lulus apa enggak. Kalau tes wawancara tuh ngapain sih, Pak? Kan Arafah kan manajemen pendidikan. Ah, Manajemen pendidikan itu kan mau jadi kepala sekolah. Jadi kayak ditanya-tanya tentang kepemimpinan, kayak manajemen sumber daya manusianya kayak gimana. Terus juga organisasi gitu-gitu, belajar-belajar gitu. Nah, itu ditanya-tanya. kan lo belum tahu. Kan Pak, Arafah saya dari kesini mau belajar, Pak, gitu. Kenapa saya ditanya? Bapak bisa mengerti saya gak? Tapi Iya. kalau nggak tahu, kadang-kadang kayak, ya Pak, nanti saya cari tahu, saya akan belajar lebih di S2 gitu-gitu. Kalau nggak tahu, tapi kalau tahu diutarain. Tapi itu dasar-dasarnya doang sih, Cing, manajemen ditanya Tapi kan manajemennya. di Ciputat Selatan. Maksudnya selatan? Kalau lo nggak tahu masa lo utarain? Iya. Kaget. Iya.
Tapi yang gue seneng dari Arafah kalau main di anak sekolah itu dia adalah salah satu yang selalu konsen dengan jokes gue gitu. Sering banget lewat gitu. Tapi Arafah ngerti, gue tinggal ngelirik Arafah ngerti oke. Iya, karena kadang-kadang banyak banget kayak kita ngelawak, terus kayak teman-teman kita tuh mikirin lawakan juga, ngerti Iya, gak sih? betul. Jadi kayak abis dia gue maunya masuk dia nih gitu loh. Iya. Nah terus Arafah tuh kayak tipe yang merhatiin orang. Iya. Jadi kayak wah lucu nih ketawa gitu, takutnya nggak ada yang ketawa kan. Karena udah main dar gitu loh. Iya Iya, gak sih? iya. Cing Abdul suka ngeliat kan. Iya. Kayak Pak Denny langsung masuk, Vicky masuk, Tio apalagi kan. Tio kayaknya emang mikirin buat omongannya dia nantinya gitu. Terus kayak siapa nih yang merhatiin? Kalau nggak diperhatiin kasihan. Jokesnya nggak kemakan. Kadang-kadang penonton juga kan ketawanya dari kita juga ya. Iya. Jadi kayak dia merhatiin gini loh. Baru dia ketawa. Iya benar, iya. Jadi pemerhati jokes gue jadinya gue senang Iya. gitu. Apalagi tapi kalau kadang-kadang kan Pak Abdel suka jokesnya tak terduga ya. Iya. Kayak mikir dulu nih, apa ya maksudnya? Baru kita kayak, oh maksudnya dia ini. Iya. Tapi lo seneng nggak main di anak sekolah? Seneng banget. Dari semua produksi yang pernah lo... Dari semua produksi kayaknya anak sekolah yang terbaik deh. Wih. Apanya yang bikin enak di anak sekolah itu? Dia tuh kayak ceritanya itu juga nggak terlalu yang pengen ngelucu banget gitu loh, kayak Iya, ngelawak banget, kayak ya udah lu ngelawak boleh tipis-tipis gitu, tapi benar-benar sesuai jalur. Cing Abdel sering nontonin YouTube anak sekolah gak? Lumayan. Kalau sering nonton tuh kayak kita tuh banyak banget lawakannya yang dipotong-potong gitu loh. Jadi cuman diambil jalan ceritanya dan itu lucu banget. Jadi kayak jadi anak sekolah tuh pengennya kayak gini, kayak jalan ceritanya. Dan kita tuh jadi kayak ngikutin alur cerita gitu, kayak bener-bener sinetron gitu. Tapi komedinya kayak ya pakai komedi kayak sitkom gitu loh. Jadi kayak seru banget. Kalau kayak Lapor Pak kan emang komedinya liar banget gitu kan, kayak langsung satu ginian udah dar kayak nggak sitkom gitu kan. Kalau anak sekolah kan sitkom gitu, jadi enak ditontonnya tuh kayak oh gue nontonnya emang alur cerita sih gitu. Jadi makanya wajar juga kalau kita syutingnya lama, Fa. Karena orang produksinya harus jagain jalan ceritanya dapet, lucunya dapet. Iya. Kadang-kadang kita suka asik sendiri, lucunya mungkin iya lucu, tapi ini jalan ceritanya belum nyampe. Iya. Jadi panjang gitu. Kadang-kadang suka bentar. Jadi gini baru gitu loh dikasih tahu sama FD-nya kalau kita jalan ceritanya melencong kemana-mana. Ya udah. Melencong tuh apa? Melencong tuh artinya apa ya? Bahasa Depok ya? Jalan yang benar, dia belok. Dia nggak ke jalan yang benar gitu. Jauh. Melenceng. Ya. Iya. Melenceng. Melenceng bener. Melencong sama. Jangan melencong lu. Jangan melenceng. Jangan melenceng. Hah? Umumnya melenceng umumnya. Depok melencong. Oh, melencong kali. Melencong. Lah, lu kan orang Depok juga ya? Iya ya. Melencong. Melenceng. Itu udah lurus tiba-tiba. Melencong. Nah, Kalau kan. melencong tuh udah melenceng malah lenceng lagi jadi melencong. Dah? Gimana sih nih perdebatan Melences. melenceng? Melencong. Jangan Wah. Terus ya. jangan melenceng. Tapi sama produksinya dah. Sama orang-orang produksinya. Sama orang produksinya enak banget. Kompak tau. ya? Kompak banget. Anak sekolah itu kompak ya? Iya, terus juga kayak saling bantu satu sama lain gitu Iya, loh. iya, Jadinya kayaknya nggak salahin satu orang gitu kadang-kadang. Jadi terus kayak kita misalnya berpendapat gitu tuh sama mereka tuh kayak didengar gitu. Mungkin kayak emang jiwanya anak muda kali ya. Jadi kayak ngedengerin satu sama lain. Gue orang tua gue. Tapi kan jiwa Cing Abdel muda. Anjay. Gue Suka nongkrong kan. Kalau pagi. Kalau pagi nongkrong di mana nasi uduk? kok ini boker maksud dia. Oh. Berarti bagus. Sehat. Iya. Pencernaannya. Karena kalau pagi itu katanya bagian saatnya kita membuang katanya Iya, memang. karena malam-malam kita memproses kan, kayak memproses terus kayak pagi-paginya keluar tuh enak. Plong gitu ya. Iya, terus Lo kayak kalau sehat. boker lo lihat gak sih, Pak? Banyak lagi. Emang seharusnya dilihat apa? Iya kan? Karena kan kita nggak tahu ya. Iya. Maksudnya kita nggak pernah
ngeliat orang lain ngeliat apa enggak ya Iya. gitu, dan kita nggak pernah nanyain orang. Ada. Baru kali ini gue wawancara ditanya, lu kalau boker ngeliat gak sih? Maksudnya ngeliat apanya nih? Lo lihat dulu tuh tokainya sebelum ini. Bersirat. Sebelum disiram. Banyak apa kan? Karena gua ada yang dilihat, ada yang enggak, Pak. Kalau kata Cing Abdel itu Cing Abdel Gua termasuk yang ngelihat. tapi Cing Abdel tahu orang-orang ngeliat apa enggak? Enggak, gua nggak tahu. Tapi gue yakin kebiasaan gue bukan cuma gue doang. Maksudnya Gue juga lihat dulu. Banyak lihat. Kiranya puas. puas. Ini. Aneh banget. Ih, emang ada, Pak. Kayaknya emang semua orang ngeliat dulu gak sih, biar kayak kita tahu teksturnya kayak oh bagus nih gue sayang. Enggak ada yang nggak lihat dulu, ada. Karena Ada orang takutnya, karena kan penyakit itu sebenarnya dari itu juga, Cing. Iya. Kayak kita bisa ngeliat kayak misalnya ada tuh penyakit apa gitu yang itunya berdarah gitu-gitu. Iya. Jadi kayak nggak bagus gitu kan. Nah, Iya. kalau itu berarti kita harus lihat Kalau dulu. berdarah mah berasa, Pak. Oh iya. Berasa. Ser gitu. Gue pernah. Gue pernah, karena pernah ambeien. Oh. Karena pernah ambeien, jadi berasa. Kayaknya semua orang kayaknya harusnya lihat sih. Harusnya ya. Iya, Ada karena takutnya misalnya bagus apa enggak gitu, ngerti nggak apa? sih? Wah, apaan yang bagus, ah? Kalau kuning-kuning pekat tuh bagus. Kayak teksturnya tuh bagus gitu. Jadi Hah? kayak Ya itu kan aku tergantung sehat. tergantung keluarnya, Pak. Maksudnya tuh ada Panjang. Beda, teksturnya beda, Cing. Kalau lo lagi bisa sakit, ngerasa dah. Lo bisa ngerasa coba sebenarnya. Cing Abdel kalau lagi sakit, Iya. bedain sama lagi nggak sakit, pasti beda kan? Beda ya, tapi pada saat kita ngeluarin itu kita berasa nih. Ini teksturnya kayak gimana kalau memang lo pemerhati ya. Kalau lo emang pemerhati, begitu kita keluar tuh, kita bisa ngerasain, Pak. Ada kan yang harus digunting sama pantat, ada. Ada yang blok gitu aja. Kenapa digunting? Ada saking keras gitu kan. Jadi nggak sampai Tuntas. tuntas. Tapi nggak digunting, Cing. Digunting lah gitu. Kegunting. Iya. Kita bisa sengaja ngegunting, Pak. Jadi itu gunting yang paling tajam, sekeras apapun. Sama truk begituin, kegunting gitu. Tapi masih berasa sisanya. Iya sih. lucu Jadi banget. ngomongin gituan ya. Arafa nyokapnya baru naik haji dan gue tahu banget Arafa yang berangkatin nyokapnya naik haji. Amin ya Allah. Udah pulang, Pak? Dan itu saran dari Cing Abdel. Kan Udah pulang belum? lagi mau di backstage kan. Nggak di backstage deh. Mau on air ya. Iya. Tiba-tiba Cing Abdel bilang, "Mak lu udah haji belum?" Kan kaget ya. Hajiin mak lu sebelum dia nggak ada umur. Kayak ya juga ya. Jadi pengen ngelawak tuh jadi dapet siraman rohani dulu nih. Ini Cing Abdel kan di anak sekolah ya, bukan di Mama Dede ya. Kenapa jadi? Tapi ya udah. Tapi gara-gara Cing Abdel, Ibu Arafa pergi haji. Wah, nyokap lo ya bangga banget sama lo, Pak. Iya, dia bilang kayak seneng banget karena gimana ya, Cing? Maksudnya kayak uang, kalau ngasih uang gitu kan biasanya ya udah cepet habis gitu. Tapi kan kalau untuk berangkatin haji, terus kayak ngasih gelar ke orang tua itu kan kayak nggak ada gitu seumur hidup, mungkin bisa digantinya kayak udah kesenangan batin aja, bukan kesenangan yang dibayar pakai uang gitu Iya. loh. Terus ya udah. Roda ya jadi. Hah? Roda. Roda ya. Orang cuma sebulan kok ininya. Iya. Prosesnya. Emang rezeki itu, Pak. Kan ada kan temen nyokap lo yang nggak berangkat kan, yang Iya. bareng-bareng gitu kan. Kenapa gitu ya? Yang nggak dapet ininya. Visanya. Visanya. Oh, iya sih, kayaknya emang udah panggilan gak sih? Soalnya kayaknya kalau haji panggilan kan ya? Nyetor Kalau- dulu kalau mau dipanggil. Nyetar gimana? Nyetor, lo nggak nyetor ya nggak dipanggil-panggil. Oh iya, maksudnya tuh kayak panggilan dari Allah gitu kalau naik haji, iya gak sih? Enggak lah. Kayak ke tanah suci itu. Mungkin dipanggil udah dari dulu kita. Lo mau apa enggak gitu tinggal. Oh, berarti kalau kirain Arafa apa kayak emang panggilan hatinya belum dipanggil sama Allah jadi nggak bisa. Jadi sebanyak apapun duit kita kalau belum dipanggil tuh belum kesana gitu.
Enggak, karena Enggak ya? kita yang nggak mau dipanggil. Oh iya benar-benar. Takut. Soalnya Arafa kayaknya Arafa nggak ke tanah suci ya, kirain belum dipanggil sama Allah karena emang belum nyetor ya. Iya. Belum daftar. Daftar ya nggak dipanggil Nggak dipanggil. Gimana sih lu Arafa? Aneh banget dah. Tapi udah pulang belum nyokap? Tanggal 25. Tanggal 25 ya? Oh, seminggu lagi. Seminggu lagi ya? Seminggu lagi. Lo mau jemput ke sana? Iya jemput. Kemana? Iya. Arab. Enggak Jemput kok. di bandara. Di Iya. bandara. Udah beli dia ini oleh-oleh. Ih, Oleh-olehnya belinya di sini. Tanah Abang. Iya emang. Emang. Iya. Kan bawa juga terbatas. Iya. Paling bawanya udah. Apaan sih emang oleh-oleh Arab? Kacang kan? Kacang, Kurma. Terus? Kayak kalau kurma mau dari sana kalian masih bisa bawa kurma-kurma yang pilihan tuh. Oh. Kurma ajwa, yang kurma rasul, yang rasul Air jam-jam ya? air jam-jam. Itu beli di Dapet. Tanah Abang ya? Kagak dapet. Oh dapat dari Arab? Dapat jatah dari travelnya. Oh. Berapa liter. Tapi kan ya, pasti yang mau dibagi sama nyokap lo banyak. Jadi beli di Tanah Abang? Dibeli aja Tanah Abang. Iya, udah ada paketan tuh, jamnya segini. Iya ya. Iya. Ada kalau di Tanah Abang ya. Tapi di Tanah Abang ada yang curang nggak ya? Misalnya air jam-jamnya diganti sama air apa gitu? Air jam-jam palsu gitu. Iya. Takut. Pernah tuh Arafa di Tanah Abang minum teh pucuk. Heeh. Maksudnya teh pucuknya kan kalau kita masih ada ininya. Ada pucuknya. Bukan. Ada. Segel. Bukan. Ada apaan? Anginnya. Ah. Nah dia tuh sampai meluber gitu loh. Oh sampai atas. ini nih ada ruang Iya ada kosongnya. ruangnya. Nah dia tuh sampai meluber gitu. Sampai full. Iya. Katanya teh apaan ya sebenarnya, ngeri kan. Rasanya juga rasa teh beda gitu. Nggak pucuk ya? Iya. Nggak pucuk-pucuk. Nggak Kayaknya pucuk-pucuk amat. Nggak pucuk-pucuk amat. Jangan-jangan dia pucak-pucak. Picik. Wah. Teh picik karena menipu. Hah. Segar banget. Iya iya. Habis topeng ngomongin lu mau haji. Apa? Topeng ke haji. Iya. Ini pembahasannya tuh Nggak apa-apa. dari kotoran langsung ke Kan kayak kita bukan bahas kotorannya, sehat apa Oh, iya, enggaknya benar-benar. gitu, bagian dilihat atau enggak. di dunia kedokteran juga dibahasnya Dibahas. itu kok kayak Feses itu namanya. iya, terus kayak yang kelihatan kita jijik di kedokteran semuanya dibahas gitu Dibahas. kan, kayak cairan-cairan hidung Iya. ini gitu-gitu semuanya mereka bahas. Iya iya. Mereka jijik gak ya? Enggak. Enggak ya? Udah biasa. Dan emang harus gitu kan, kayak darah-darah, nanah-nanah gitu-gitu. Lo darah kuat gak ngeliat darah? Kuat. Kuat Cing lo? Abdel enggak? Lu lumayan enggak. Jadi kalau ada luka lo kuat ngeliatnya. Oh, kemarin luka Ade Arafa kagak sih. Dia Korea sih. Udah bocah Citayam banget nih adek gue di sini. Kena knalpot. Kena knalpot dan dia tuh nggak ngeh kalau dia kakinya Kena lagi. knalpot? Iya. Dah. Jadi tuh jatuh. Terus kakinya knalpot. Terus dia bilang kayak, gua nggak tahu kalau di kaki gue tuh knalpot. Knalpot. Ya udah akhirnya sininya ngeluh. Mungkin karena emang dia belum kenal kali. Knalpot. Sama pot. Sama pot. Iya, harusnya kenalan dulu. Masa kena knalpot kagak berasa? Tahu, kayaknya emang semua orang kalau kena knalpot pertama-tamanya nggak berasa deh. Terus nanti kayak berapa jam kemudian baru tuh perih, panas. Terus baru tuh kayak melupas kayak melendung dulu kan? melendung. Terus kayak keboek gitu loh, kulit-kulitnya di Ih. bolong. Serem Nah, nggak? lo kuat gak ngeliat luka kuat. gitu? Nggak kuat. Kalau luka hati lo kuat nahan? Nggak kuat, ini lagi rapuh. Gimana ya Iya. caranya? Lagi rapuh ya lo ya? Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Anjay. Iya. Itu lagu Itu lagu siapa ya? Feby temen aku. Itu kan Firsa. Firsa Besari juga. Firsa Bersari. Judulnya Runtuh. 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 Berdua itu. Iya, Mak. Feby Putri. Atau suaranya bagus banget itu. Iya, bagus banget sih. Dia orang Makassar. Nonton viewers banyak. Banyak banget tuh. Temen lo penyanyi-penyanyi semua, Fa. Lo gak bisa nyanyi, Fa. Fa. Feby. Fatin. Feby. Iya, ya. Kata gue, ini kenapa gue nggak bisa nyanyi? Gimana sih cara Cing Abdel bisa nyanyi kan? Enggak.
Tapi Cing Abdel kalau perform nyanyi. Nyanyi ya. Ya maksudnya cuma tahu. Tapi tahu nada. Tahu. Nah, kenapa ya Rafa tuh kayak nggak tahu nada gitu loh? Kayak nggak sinkron tuh kayak antara di kepala, di kuping, sama suara. Yang dikeluarin. Iya. Padahal kayak Lo merasanya nyanyi itu bagus aja gitu? bagus. Nah, terus kayak pas didengerin ulang kayak, kok jelek ya gitu loh. Kayak kok jelek, tapi pas gue nyanyi langsung gitu, gue denger di kuping gue nyanyi bagus. Bagus nih gue kayak Tiara gitu-gitu misalnya. Tiara Andini. Iya. Tapi kok pas didengerin ulang kayak jelek banget ya. Kenapa gitu ya? Emang bakat, udah lo nggak usah. Lo udah bakatnya udah ngelucu aja kali. Gimana ya? Tapi dari komedi lo udah dapet segalanya, Faya, dunia ya. Iya sih, tapi belum dapet suami. Dapat segalanya itu dapat apa? Materi. Materi ya, ya. Emang mau dapat suami dari komedi? Enggak. Hah? Enggak. Sama Masinis? Kenapa? Udah putus ya waktu itu ya, Masinis ya? Udah lama. Udah sama masinis. Abis sama masinis tuh ada sama dokter tuh Arafa. Mana koas. Oh masih koas? Masih koas. Oh, kedokteran. Terus Habis itu putus lagi? susah tahu Cing nyari pasangan yang bener, ngerti gak sih? Nah, Arafa tuh bukan tipe orang yang kayak ngejalanin sesuatu yang ya udahlah jalanin aja gitu. Terus habis itu kayak tiba-tiba nggak sama tuh kayak aneh banget gitu. Terus kayak kita tuh baru tahu perasaan orang tuh ketika kita udah ngedapetin gitu, ngerti gak sih? Kayak kita tuh udah pacaran. Nih kan kalau PDKT sama pacaran beda kan? Iya. Kalau PDKT tuh kayak ya udahlah bodo amat gitu, masih seneng-senengnya gitu-gitu. Nah, kalau pas pacaran tuh baru tuh pada mikir kayak kayaknya gue nggak bisa dah terus-terusan sama dia gitu-gitu. Padahal waktu PDKT misalnya ada hal yang kita nggak suka tapi kita cukup mentolerir gitu. Iya, kayak terus kayak kita nggak tahu nih sifat aslinya dia tuh kayak apa gitu-gitu, karena kan emang masih sama-sama demen kan. Iya. Kayak ya udahlah jalanin aja. Pas pacaran tuh baru tuh kayak kita berdua kayak sama-sama mikir tuh kayaknya ini deh. Kayaknya banyak bedanya. Misalnya gimana misalnya? Gak usah sebutin orangnya. Misalnya LDR. LDR. Kayak misalnya dia mau balik ke kampungnya lagi atau enggak. Iya, jadi kayak beda nih, gue kerja di Jakarta, lu kerjanya di luar Jakarta gitu-gitu. Terus kayak kuat apa enggak ya bakalan, ngerti gak sih? Waktu PDKT padahal tahu bakal LDR. Tahu, tapi LDR-nya nanti berapa bulan kemudian, ngerti gak? Karena kan masih di Jakarta orangnya. Iya. Jadi kayak kuat apa enggak ya LDR gitu-gitu. Nah, Arafa kan bukan tipe orang yang LDR ya. Kayak emang pengennya tuh ketemu gitu-gitu. Ya udah, kayak kemarin LDR, beda pulau gitu. Nah, yang sekarang tuh LDR-nya tuh beda agama. Ya kayak Long distance religion. Iya. Enggak, maksudnya gini, ada waktu PDKT lo saling memaklumi gitu dengan sifatnya atau kelakuannya, tapi begitu udah jadian akhirnya kok kayak yang dulu nggak masalah kok sekarang jadi masalah, ada nggak kayak gitu? Iya, itu semua. Itu semua? Iya, Arafa tuh selalu kayak pas pacaran tuh baru tuh kayak mikirin hal-hal yang mungkin terjadi gitu ke depannya gitu loh. Kayak kayaknya kalau nanti kita jauh atau nggak lama, kayaknya ini bakalan pisah nih, bakalan bubar gitu-gitu. Jadi kayak gimana ya caranya? Terus jadi kayak rasa sayangnya tuh kayak berkurang gitu. Apalagi kalau udah ibu nggak suka ya. Kalau ibu udah nggak suka. Ibu lo? Sebelumnya emang lo nggak komunikasiin sama ini lagi ada dekat gitu. Jadi tahu-tahu aja dia disodorin. Iya, soalnya apanya? Karena kayaknya ibu juga taunya Arafa belum mau nikah gitu loh. Kayak udah ntar aja gitu. Emang lo belum mau nikah? Mau kalau ada yang pas mah. Ya gimana? Tapi kan nyari pasangan gak semudah itu. Padahal sekarang lo lingkup ininya kesempatan untuk ketemu orang lebih besar dibanding. Nah, malahan itu semakin besar semakin banyak pilihan kan. Iya. Semakin bingung kan, kayak
duh kalau gue sama dia gimana ya, duh kalau gue sama dia gimana ya, gitu-gitu loh Cing, kayak banyak ketakutan yang terjadi gitu kan. Ntar kalau gue sama dia ternyata dia cuman manfaatin gue doang gimana ya, ntar kalau gue sama dia terus dia ternyata nggak satu lingkungan terus jadi beda obrolan gimana ya, gitu-gitu. Jadi kayak banyak banget ketakutan yang nggak harus ditakutin gitu, yang belum tentu terjadi juga. Jadi kayak bingung. Tahu udah mana umurnya udah tua lagi, teman-teman Arafah juga udah pada punya anak, udah pada nyebar undangan. Udahlah, gini-gini aja hidup. Emang umur berapa sekarang, Pak? 24. 24 mah. 25 tahun ini tapi 25, iya. 25 kan harus nikah. Nggak harus. 28. Nggak, menikah kan bukan patokan umur. Nggak kayak masuk SD harus Tapi 7 tuh 25 tahun. tuh buat cewek tuh kayak Ideal. Iya, betul. Ideal menikah tuh umur 23 sampai umur 25. Saya ngelebihin 25. Tapi emang susah nyari cowok buat lo ya, Fa, ya, ngimbangin ya, Fa. Ngimbangin segala macamnya lo. Padahal tuh Arafah kagak Posisi pernah lo sekarang. ngeliat. Iya sih. Padahal Arafah tuh nggak pernah ngeliat cowok itu apa tuh. Kalau misalnya nyaman ya nyaman aja. Ngerti gak sih? Kayak ya udah jalanin aja. Yang penting sama-sama bikin bahagia gitu, nggak bikin stres. Emang ada yang bikin stres ya? Oh iya semuanya. Bikin stresnya kenapa, Pak? Cing Abdel pernah gak sih kayak patah hati terus kayak semuanya tuh kayak dunia kayak bodo amat gue gitu. Iya. Kayak gue nggak mau produktif lagi, gue males sama dunia ini gitu. Terus ngeliat IG story orang-orang tuh kayak ketawa-tawa, kayak kok bisa sih lo ketawa-ketawa lagi, gue lagi sedih juga. Lo lihat IG story lo aja isinya ketawa-tawa juga. Iya sih, padahal lagi sedih. Iya, sama mungkin orang-orang juga itu. Iya ya. Iya, orang-orang juga gitu lagi, nggak tahu. Kita nggak nyadar aja ya, ternyata semua orang yang ketawa-tawa sedih ya. Iya, ada sedih-sedihnya juga. Ternyata lo penyedih ya, Pak? Hah? Penyedih tuh kayak ibarat tukang ya. Kayak, ternyata lu penyedih. Maksudnya suka overthinking gitu kalau anak sekarang bilang enggak? Iya, suka overthinking banget tahu. Jadi kadang-kadang orang kayak lu mah enak Rafa gitu-gitu. Pasti lo sering denger itu ya? Iya. Lo mah enak gitu ya? Iya, padahal mah sama aja gitu kan, masalah kita beda-beda ya. Masalah Cing Abdel beda, masalah Rafa beda. Bahkan kayak mungkin masalah kita beda, tapi kayak keinginan kita untuk frustasinya tuh sama gitu, ngerti gak sih? Padahal beda. Keinginan untuk frustasi itu gimana sih? Keinginan untuk frustasi tuh kayak, udahlah gue capek sama dunia ini, gue mau jadi apa gitu, batu gitu, udah. Emang lo pernah capek sama posisi lo sekarang? Iya, lagi capek nih. Sekarang ini lagi capek? Ya, aduh, gue harus kayak gimana ya? Apalagi karena kerjaan lo jadi capek. Maksudnya udah jenuh dengan pekerjaan yang kayak gini. Pekerjaan, cinta-cintaan, dari keluarga semuanya dah capek. Kayak, aduh pengen healing nih, healing kemana ya gitu. Bukannya healing mulu lo? Yang jalan-jalan mulu? Kemarin ke Bali, ke mana? Itu healing bentar-bentar doang sih. Cuman itu mah diajak-ajak doang sama teman, bukan healing kemauan sendiri. Nyelam? Nah itu tuh, Arafah tuh kadang-kadang kalau lagi pusing banget gitu ya, nyari hobi yang kayak Arafah tuh kayak di hobi itu tuh kayak pengen mati gitu loh. Kan kalau nyelam kan? Kalau nyelam kan kayak pengen mati ya. Kayak kita nggak tahu nih kan, nggak nafas kan Arafah free dive, nggak pakai bantuan tabung gitu. Jadi kalau kita nyelam, kita tuh harus nahan napas. Kita harus tahu dong jadinya. Apa? Seberapa lama kita bisa tahan napas, jadi sampai mana nih, terus harus naik lagi gitu. Atau gimana sih tapi itu? kayak kalau Arafah kayak bodo amat lah gitu, mati-mati aja gitu. Karena kan ini kalau lagi pusing kayak udahlah mau diving. Kayak jadi kayak kita tuh stresnya karena diving kita, karena kayak nanti gue diving kenapa ya, napas gue kenapa ya gitu-gitu. Nah pas diving tuh kayak bodo amat lah, kayak tarik napas kayak langsung gini, napas di dalamnya tuh kayak bodo amat lah, mati-mati. Kenapa? Kayak pasrah aja gitu, karena kan udah di dalam air, terus kayak nggak ada udara, terus kayak udah mikirin yang enggak kayak yalah berjalan seperti apa adanya aja gitu, ngerti gak sih? Ngerti. Jadi kayak
Jadi stresnya tuh bukan stres pikiran ke sana, tapi stresnya tuh kita lagi ada di dalam air, terus kayak mikirin kayak di dalam air ntar jangan-jangan ada monster dari bawah terus ngegigit gua gitu. Emang ini pikiran aneh sih, tapi Iya. kadang-kadang suka mikirin yang enggak itu kan kayak Arafah kan divingnya di Cijantung gitu kan. Kolam 16 meter gitu. Nah, ada kolong-kolongnya gitu. Nah, kadang-kadang Arafah tuh kayak mikirin kayak jangan-jangan kalau di kolong ini ada setan atau enggak ada jin atau enggak apa yang narik Arafah gitu-gitu. Ntar kayak gua mati nih pasti gitu-gitu. Jadi kayak ketakutan-ketakutan stres Arafah yang ke sana-sana, terus Arafah stresin di sini. Jadi stres ini hilang. Nah, Arafah stresnya di sini. Jadi kita cuma memindahkan kesetresan kita dari sini ke sini doang. Ngerti gak sih kayak udah diving. Tapi senang. Ngedivingnya. Kalau lagi stres. Kalau lagi stres lo senang ngediving. Karena lo bisa mengalihkan stresnya lo Lewat diving. lewat diving. Jadi Arafah stresnya bukan stres karena misalnya cinta Arafah lagi berantakan, tapi jadi langsung kayak wah stres sih gara-gara diving gitu. Kayak gue harus bisa tahan napas 4 menit nih, atau enggak 3 menit gitu. Lo bisa? Nggak bisa. Lo berapa menit? 2. Zawin yang bisa Bang Zawin. 4 menit Jago banget dia. Dia sampai pernah pengen pingsan di dalam. di dalam. Karena kolamnya tuh berapa puluh meter gitu, 40 meter apa berapa meter gitu. Buset. Dia- Sumpah dia kayaknya emang mau percobaan bunuh diri sih. Karena udah pingsan terus juga kayak udah gini dia kayak udah bodo amat. Ada yang nolongin Iya kayaknya dia udah pingsan deh. di dalam air. Dia parah cing olahraganya ekstrim ya. Kayak bener-bener kayak nyawa tuh kayak nggak ada harganya kayaknya, nggak tahu dah, kayak serem. Kayak takut banget. Naik gunung juga lo demen. Naik gunung kalau lagi pusing. Pokoknya kayaknya kalau hobi-hobi gitu bikin kita ngilangin pusing gak sih? Cing Iya. Abdel juga kan? Iya. Kayak hobi main pingpong bikin hilang pusing kita kan? Iya. Kayak kerjaan kita jadi enak gitu loh. Karena kalau orang yang nggak punya hobi, wah kayaknya stres banget gak sih? Iya. Kerjaan, apalagi kalau kerjaannya tuh gitu-gitu doang. Gitu-gitu dong tuh gimana? Misalnya customer service. Kerjanya nelpon orang doang. Terus apalagi kalau sampai dimarah-marahin. Iya. Kan dia pusing ya, takutnya kalau dia stres, dia malah marahin balik ibu-ibunya. Ibu saya juga stres nih Bu sama percintaan saya, ibu bisa ngertiin saya dulu gak? Terus ibu-ibunya yang kaget, oh iya maaf Mbak, nggak jadi komplain. Iya. Tapi kalau lo kerjaan stres gak? Bosen gak? Kerjaan enggak sih. Enggak ya? Kerjaan kayak gini ya, Iya. nggak bosen, nggak stres juga karena lingkungannya enak. Terus habis itu enak aja sih. Cing Abdel juga enak aja kan, dia anak sekolah. Enak sekolah enak. Kerjaan yang lain juga enak-enak aja. Iya, palingan stresnya stres tipis-tipis doang sih. Kayak misalnya revisi-revisian kayak Oh, misalnya endorse. campaign, iya gitu. Kayak revisi-revisian kayak karena ini revisi ya gini-gini, misalnya dikasih waktunya 1 menit, terus produk knowledge-nya tuh 1 menit, terus kayak tapi kita mau gaya ke Arafah nggak bisa karena produk knowledge kalian Terlalu banyak. banyak, Iya, gimana mau ngelucuinnya gitu. Ya udah seenaknya Arafah aja. Tapi nggak bisa karena produk knowledge itu kayak bisa begini-gini, bisa gitu. Itu dia udah habis 45 detik misalnya gitu. Kan kasihan editornya ya. Iya. Editornya kayak gimana nih Pak ini 1:50 2 menit. Ya gimana nggak tahu juga. Pusing dah. Nah, kalau gitu lo mikir sendiri ya, nggak ada orang Nggak ada. tim kreatifnya gitu. Nggak ada, palingan coba sesekali doang sih. Maksudnya? Kayak misalnya anak stand up nyoba sama dia nulis, nyoba dia gitu-gitu. Tapi ya udah, itu juga kalau lagi pusing banget kayak duh otaknya lagi beku banget nih tapi harus diserahin gitu storyline-nya. Nah, minta bantuan sama anak stand up. Karena kan anak stand up banyak ya, rame dan kayak ngebantu banget gitu kayaknya karena komunitasnya kuat gitu loh. Ya, solid ya. Solid. Kayak kemarin tuh Arafah collab sama TikTokers gitu kan. Nah, kata anak TikTokers tuh kayak seneng banget anak stand up itu komunitasnya tuh jalan gitu loh, terus kayak merangkul gitu. Iya. Jadi kalau kita pusing atau nggak apa-apa pasti banyak banget yang nge-backup kita. Jadi kayak kita minta bantuan sama siapa aja bisa. Beda sama TikTokers gitu. TikTokers kan kayak nggak ada Bersaing komunitasnya. Malah bersaing ya. Iya. Dia collab gak sih kalau TikTok itu? Harusnya collab. Nah, dia tuh nggak ada komunitas kayak stand up. Stand up, Stand up ya. kan ada stand up
Depok, stand up Bekasi gitu-gitu. Nah kalau tiktokers kan nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu, ya udah circle-circlean aja gitu yang kayak misalnya anak A Day in My Life, A Day in My Life, anak magic gitu-gitu doang. Kemarin lo sama anak Magic ya? Iya. Saya namanya? Namanya Aldo Gustiona. Dia tuh bagus banget. Bagus, gue follow dia. Oh iya. Ininya apa namanya? Editannya bagus. Smooth. Iya. Dia tuh tipis banget, Cing. Iya. Jadi kalau kalian mau lihat magic tuh kayak, ternyata ada lu orang-orang yang kayak gini. Yang kadang-kadang kita tuh, Arafa suka merhatiin kan Arafa kayak pengen punya yayasan gitu kan. Kayak Yayasan apa? yayasan sekolah gitu. Nah, ngeliatin orang-orang yang bakatnya tuh kayak gitu-gitu loh. Kayak, wah ternyata banyak banget pelajaran-pelajaran di sekolah yang nggak masuk di kita gitu, masuknya ke anak-anak ini. Maksudnya kemampuan anak itu yang tidak diajarkan di sekolah? Iya, kayak gitu. Kayak, banyak ya orang-orang tuh pinter make up, tapi tuh pinter make upnya nggak dari sekolah. Dari YouTube, dari apa gitu-gitu loh. Jadi kayak, coba sekolah tuh bisa bikin ekskul merias atau enggak apa gitu. Karena dulu di sekolah Arafa kan nggak ada yang kayak gitu ya, merias kayak atau enggak bikin busana baju-baju yang lucu-lucu. Kayak kebanyakan tuh rata-rata kerajinan tangan kali ya, yang nggak terlalu prakarya. Iya, prakarya yang nggak terlalu kepake gitu, kayak bikin bebek-bebekan dari kertas tuh kayak kayak itu tuh udah nggak kepake, kayak buat digantung-gantungin di kaca-kaca sekolah tuh kayak nggak bagus, udah kayak anak TK. Bikin lampion kayak gitu. Iya, kayak aturan bikinnya tuh bikin apa gitu yang sekiranya tuh bermanfaat dan banyak diminatin dan bisa dijual gitu loh. Mau bikin prakarya dari origami gitu mungkin bagus ya, tapi kayaknya kita harus ngikutin zaman juga, jangan sampai itu mulu yang diajarin. Kayak mungkin guru itu tuh cuma buat merangsang kreativitas kali, Fa. Di sekolah dikasih wadah kalau lo mau berkreasi, mungkin lewat sini apa sih namanya ya, kemampuan lo berimajinasi. Iya. Nah itu mungkin dipicu dari situ. Iya mungkin. Sih. Bisa jadi. Terus kayak misalnya alat musik gitu. Kayaknya alat musik zaman sekarang itu bukan pianika gitu. kayak mungkin gurunya bisa ditambahin apa ya maksudnya? Pianika sama suling ya? Iya dulu gitu ya? Maksudnya kayaknya untuk zaman sekarang mungkin suling tradisional gitu kan ya, bagus lah diajarin gini-gini, tapi menurut Arafa kayak pianika ditiup terus digini-gini kayaknya orang udah nggak melihat itu deh. Iya gak sih, kayak kita tuh untuk pekerjaan ya nggak ada orang kerja pakai alat musiknya pianika, ada nggak? Ada. Apa? Ngamen ngamen pakai pianika. Tapi tuh susah gitu loh untuk mendapatkan uang, karena kan kita sekolah untuk ngejar cita-cita kita kan, kayak emang buat nyari uang kan sekolah tuh tujuannya nantinya. Nah kayaknya untuk pianika ini kayak bingung mau diapain. Kalau gitar kan masih mending ya Cing ya, kayak kita bisa jadi ngeband, kita bisa les gitu-gitu. Kayak kenapa sekolahan banyak banget yang nggak pakai gitar, tapi mungkin ada beberapa sekolah yang udah pakai gitu-gitu alat musik gitar, terus kayak main piano atau nggak apa gitu eskulnya. Iya. Karena pianika itu apa namanya basic dari pengetahuan musik, Fa. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, naik setengah jadi ini, turun setengah jadi ini, minor jadi ini gitu. Kalau itu belajar pengetahuan dasar musiknya, lo dapat, tinggal lo mau ke gitar apa ke ini gitu. Oh iya benar juga sih. Bukan keterampilan main pianikanya mungkin yang disasar oleh si sekolah. Iya ya, amang guru ya. Iya. Iya sih, bagus sih. Cuman tapi lo bisa nggak main pianika Ibu Kita Kartini? bisa. Ibu Kita Kartini 5, 4, 3, 2, 1, 1, 3. Gak sih? 1, 1, 2, 3. Oh 1, 2, 3 dulu ya? 1, Do, re, mi, fa, sol, si, do. Mi, do. Mi, do. Iya. Mi, fa, sol, la, do. Lah asal-asalan. Dulu tuh ngapalinnya kayak gitu soalnya. Mi, na. Iya. Tapi emang Val sih, Val lo. Udahan bad mood gitu ya. Tapi nyanyi kan bukan lo nyanyi kan
cuma buat senang-senang doang? Emang lo pengen jadi penyanyi juga? Arafah punya lagu Yang lo ciptain sendiri? yang nyiptain Feby Putri itu. Nadanya? Lagunya juga dari dia. Kok Dia bilang lo baik punya banget. lagu maksudnya? Dia Oh lo bilang- nyanyi? Iya nyanyi. Oh. Dia ngasih lagu ke Arafah kayak, ini Mana? aku punya lagu buat kamu sahabatku. Iya. Terus kata aku, apakah kamu percaya aku bisa nyanyi? Aku percaya. Terus habis itu, Berarti dalam hatinya aku tidak gitu. terus rekaman dari timnya dia. Terus kata timnya dia, waduh kayaknya ini susah banget nih. Kayaknya ini harus lembur banget sih. Udah jadi belum? Udah jadi. Udah dipublish enggak? Belum. Tapi nggak Arafah publish karena Arafah malu. Mana coba lihat di handphone lo masih ada. Coba lihat doang. Hah? Tapi udah jadi. Flashnya. Udah jadi. Itu buat dijadiin ini soundtrack Arafah Anak Depok. Apa tuh? Orang anak Depok ke sinetron. Series gitu. Udah? Iya, sketsa gitu. Udah. Udah ada berapa? Udah lumayan. Enggak, maksudnya ininya, Apanya? lagunya. Itu udah semuanya pokoknya dah. Ya mana ya? Apa penyanyi? Ya, Ya. Ya. ya Ya elah. Makasih filenya. Elah. Elah ya. Elah. Aku malah foto-foto ya. Ya nggak ada. Foto dia mana? Hah? Foto dia masih ada gak? Foto siapa? Foto dia. Dia siapa? Dia aja. Kok nggak ada sih? Lagu. Di Feby dong liatnya, di WA Feby pasti dikirim. Iya, cuman kok nggak ada ya? Nih. Coba ya kita lihat. Ya, Ya, kok dia error hapus. sih? Udah habis, udah nggak ada. Oh. Di Google Drive udah dihapus. Kenapa itu? Ya, nggak ada guys. Ya, coba nyanyiin, lo nyanyiin. Akan ada suatu hari, pasti benar-benar terjadi. Kau jadi dirimu sendiri, nikmati hidup ini. Ini saat yang tepat untuk bernyanyilah kawan, lepaskan bebanmu, menarilah. Hidup hanya sekali, lakukan apa yang ingin kau lakukan. Oh, itu lagunya Feby buat lo. Iya. Karena dia ngeliat lo lagi galau kali ya. Enggak sih. Tapi emang galau. Tapi enggak juga. Sekarang lagi galau nih lo nih. Mau dibilang galau. Galau lah. Ya. Dibilang galau. Ya emang galau. Dibilang enggak. Ya emang enggak. Tapi kok kayak mau nangis lo, Fah? Galau. Ya, Emang berat ya permasalahannya? Kalau galau emang pengen nangis gak sih? Kalau nggak galau nggak pengen. Maksudnya galau itu galau berat loh. Iya. Nggak galau berat kayak ya, galau lah. Kayak apaan ya? Cing Abdul pernah galau gak sih? Pernah. Nah kayak Arif aja tadi males kesini tahu. Dah. Karena kayak pasti sama Cing Abdul pasti ketawa-tawa nih orang lagi galau juga. Ngerti gak sih Lo kayak pengennya, ayo kita nangis-nangis nih. tiba-tiba orang nangis diajak. Iya. Orang tuh nggak bisa diajak nangis, Cing. Iya, kan lo berangkat ke sini, aduh ntar gua harus ketawa-tawa lagi nih gitu, ngajakin ketawa-tawa. Padahal gua lagi galau, pengennya nangis-nangis kan? Iya, nggak pengen nangis-nangis. Iya pengen galau-galauan aja. Iya galaunya sendirian aja ke sih, nggak usah ngajak-ngajak. Lo kalau galau memang sendiri biasanya, maksudnya nggak ada teman tempat buat mencurahkan kegalauan lo gitu. Ada, tapi kalau misalnya lagi galau, udah sama temen terus kayak, enggak deh, Arafah kalau galau nggak bisa sendiri. Jadi benar-benar harus sama teman-teman gitu loh. Jadi galaunya kayak minimalisir lah. Iya. Jadi kalau sendirian tuh kayak pusing banget. Terus kayak kepala Arafah sakit, terus tenggorokan Arafah juga kayak napasnya pendek gitu kayak. Ngap. Iya kayak, aduh,
Apa ini saatnya? Lu semua saat lu bilang saatnya mau meninggal mulu. Lagi menyelam ini saatnya. Daki gunung juga ini saatnya. Ya iyalah, kalau lagi seneng baru tuh. Bukan ini saatnya. Kenapa aku seneng ya? Ya. Menurut Cing Abdel gimana? Ya kalau galau ya nikmatin kegalauan, jangan dipungkiri. Kalau lo lagi galau lo bisa pung kanan. Jangan menipu diri sendiri gitu, Pak. Cuman kan beda-beda sekarang lo galau. Kadang-kadang kita nih ngobatin kegalauan bukan nyelesain masalahnya, cuman kayak mengalihkan aja tuh, kayak lo stres. Lagi stres ini, ya gue diving aja dah. Padahal stresnya juga nggak selesai dengan diving. Iya. Karena masalahnya masih ada. Iya. Emang lu sekarang bermasalah, Fah? Ya, gini. Nggak sih, kayaknya sebenarnya udah nggak masalah. Cuman di Arafanya yang bermasalah gitu loh. Kayak kurang kontrol diri gitu loh. Kayak nggak bisa kontrol diri. Kayak sebenarnya emang masalahnya udah selesai, udah clear gitu. Udah semuanya. Cuman kayak dari Arafanya doang kali yang belum berdamai. Dengan masalahnya itu? Iya, sama Rafa sendiri kayak jadi masih galau gitu. Kan kalau kita belum berdamai sama diri kita sendiri, kita masih kayak suka kayak kepikiran gitu dan makin stres gitu kan. Dan kayaknya emang lagi sekarang nih lagi emang belum berdamai gitu. Iya. Kayak masih kayak ya elah. Ya elah lo gitu. Iya. Kayak Tapi cepet gak sih, Pak, lo kalau ini, Pak? kalau apa? Kalau galau kayak begini, sembuhnya tuh cepet gak? Lama. Lama? Karena kan Arafa tuh kalau sama orang tuh sayang, ngerti gak sih, Cing? Iya. Nah, tiba-tiba kalau orang itu pergi jadi kayak ya, kenapa sih pergi gitu? Padahal kayak sayang. Ngerti gak sih? Ngerti. Kayak bisa gak sih? Kan gue udah sayang nih. Gak usah pergi gitu. Siapa yang berkorban? Nggak ada yang berkorban sih dua-duanya. Cukup sayang doang. Sayang doang mah buat apa ya kalau nggak berkorban? Nah, dua-duanya nggak ada yang berkorban tuh, bocah males, ya udah makin aja. Ya udahlah, bodo amat dua-duanya. Nah, galaunya pas sudah jadi bodo amat karena kita nggak mau saling memperjuangkan juga kan? Ya percuma diperjuangin juga kan, kayak endingnya juga ya sad ending juga gitu. Anjay, sad ending. Sad ending. Iya. Ya. Jadi ini udah kegalauan lo yang berapa kali dalam hidup nih? Banyak. Kalau galau mah kayaknya Enggak, galau permasalahan ini. Udah, ini kayaknya kedua nih. Iya. Kalau masalahnya ini ya. Iya. Iya, ini udah kedua. Tapi yang gimana ya cara ngomongnya ya? Tapi kayak Arafa percaya kayak ini keputusan terbaik sih. Pasti. Buat kita. Soalnya Pasti. takutnya nanti ke depannya juga saling menyakiti. Kayak terus juga jadi wasting time gitu loh, kayak aduh gua ngabisin waktu banget sama lu ya ternyata gitu. Tapi kan sebenarnya dari hubungan ini emang pengennya sama-sama support aja, mau sama-sama seneng aja. Cuman ternyata nggak bisa untuk saling support dan kita beda tuh nggak bisa. Ya mungkin menjadi sesuatu yang bagus karena lo belum terlalu lama juga. Nanti kalau udah terlalu lama malah lebih berat. Tapi Cing Abdel percaya gak kalau misalnya kita punya hubungan sama orang misalnya 3 tahun atau 4 tahun, itu tuh lebih ringan ngelupainya daripada kita baru kenal kayak baru berapa bulan gitu? Enggak. Lebih susah kalau kita udah lama lah. Kenapa gitu? Karena setiap inci pergerakan kita selalu mengingatkan kepada dia. Lo apapun yang lo lakuin, lo kemana, lo ngeliat warna ini, lo ngeliat orang nyuapnya begini, lo ngeliat orang ada batuk begini, pasti akan ingat. Kalau yang baru-baru doang mah ya sayang-sayang yang belum tahu, lo juga belum tahu jelek-jeleknya dia semana, masih bagus-bagusnya aja gitu. Tapi kalau udah tahu Udah tahu jelek-jeleknya dan lo bisa menerima, ya itu
sayang banget berarti lo, artinya bisa berkorban. Berkorban kan bukan harus lo melakukan ini. Lo tidak melakukan ini juga berkorban. Ngerti nggak maksudnya? Enggak. Nggak ngerti? Enggak. Misalnya ya, lo tuh sayang sama orang itu, terus dia, misalnya lo harus bela-belain sampai nggak kerja untuk nemenin dia, gitu. Itu kan lo rela melakukan sesuatu untuk dia. Itu berkorban. Kalau lo rela tidak melakukan sesuatu, itu berkorban juga. Misalnya lo kepengennya dia nih begini, tapi karena gue sayang ya udahlah, gue diemin Oh aja. iya. Korbannya lebih ke Berarti perasaan. oh, iya sih. Oh gitu jadinya definisi berkorban ya. Iya, bisa lo melakukan sesuatu atau Kayaknya tidak berarti kita saling berkorban sih. karena tidak melakukan. Dan tapi kita saling menyerah. Iya. Kayaknya nggak kuat nih gue berkorban buat kita. Yaudah kita saling nyerah aja yuk. Ya Iya, udah. iya. Yuk kita mundur aja. Tapi ini kesepakatan. Enggak. Sebenarnya Rafa nggak mau. Tapi egois banget ketika orang kayak pengen pergi dan kita nggak bolehin, ngerti gak? Dan rasanya bakalan beda gak sih? Iya. Misalnya kayak apa sih? Gue mau pergi. Enggak, gue nggak mau lu pergi. Iya. Terus ya udah gue di sini. Pasti ada orang di sini bete, ngerti gak? Iya. Orang gue mau pergi, lu tahan-tahan, pasti dia kayak nganggep kita juga mau ngapain lagi gini-gini. Kayak aduh, jadi nggak enak, jadi malah ada lu jadi nggak enak. Ya udahlah pergi aja, ngerti gak sih? Iya. Ya udah, Arfa kayak ya udahlah. Orang mau pergi kok Emang ditahan. nggak ada ini opsi. Oke, gua nggak pergi ya, Fa, tapi lo begini gitu. Atau emang dia pengen pergi aja. Nggak ada opsi. Nggak ada opsi. Ngerti? Oke nih, Fa, kita masih bisa. Tapi lo begini ya, gitu. Nggak ada sih. Nggak ada. Dia emang udah pengen pergi aja. Iya. Ya udah, nggak usah ditahan-tahan kalau kayak gitu. Tapi pengen ditahan. Dianya. Enggak, aku nggak mau kamu pergi. Pengen aku gitu. sayang. Tapi kan beda, Pak. Iya. Gue orangnya emang suka maksa bang. Nggak Iya. suka gue. Eh. Pokoknya gue mau apa yang gue dapetin bodo amat. Tapi dianya juga nggak mau. Terus kata gue, Apa yang lo mau lo harus dapetin gitu maksudnya. ternyata banyak yang nggak bisa kayak gitu. Iya. Pertama cinta gitu, kayak Iya. gue nggak bisa dapetin cinta orang yang gue pengen gitu. Terus kayak buat apa gitu? Misalnya kan kalau sekarang kalau kayak Cing Abdel, lu mah udah enak gini-gini. Mungkin kalau beli barang atau nggak apa-apa bisa ya, kayak gue mau beli ini, ya udah dapet. Gue mau beli ini dapet. Tapi buat dapetin cinta tuh kan nggak bisa pakai uang ya. Iya. Kayak nih gue bayar nih lu, gue tapi dapetin cinta lu kan nggak mungkin kayak gitu kan Cing. Iya. Jadi kayak ya udah itulah yang dinamain terjadi. cinta kayak. Itulah namanya cinta. Bukan itulah, Apa? inilah. Oh, itu inilah ya. Ini kah? Salah semuanya. Iya, iya. Tapi ini emang karena baru juga masih luka masih menganga. Iya, belum ada kayak ibaratnya mah masih basah banget. Masih basah. Kena pakaian juga terasa sakit. terasa nyeri. Kalau mandi juga pasti kan kalau ada luka kan nggak Iya. mau kena air kan. Iya. Disentuh dikit tuh kayak sensitif sakit. Aduh, iya. Kayak kena knalpot ya. Iya, Cing Abdel dulu pas tahu kayak nyari cinta-cintaan kayak gimana sama istri Cing Abdel? Maksudnya? Oh, karena gue udah tua ya. Maksudnya ketemu istri gue ini juga umur gue udah tua gitu, udah 37 tahun. Jadi mungkin masih udah beda lah ininya, apa namanya cara mikirnya gitu. Oh iya benar sih. Tapi nggak mati rasa Cing Abdel. Sama? Cing Abdel pernah mati rasa gak sih sama Sama istri? percintaan? Enggak, di umur misalnya 28, 27 gitu. Kayak, kok gue kayaknya udah gak jatuh cinta lagi ya sama orang gitu. Enggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Jadi masih selalu... Karena gue tidak dalam posisi yang sebebas lo sekarang. Ngerti nggak maksudnya? Enggak. Gue tuh harus berjuang untuk mendapatkan perhatian orang, untuk mendapatkan rasa senang dari orang gitu. Lo tuh tidak dalam posisi itu, Fa. Tidak dalam posisi itu. Lo nggak usah berjuang
sekeras itu untuk mendapatkan perhatian misalnya. Karena posisi lo sekarang. Mungkin itu yang bikin bosen kali. Kalau Iya. dulu ada perjuangannya untuk dapetin itu. Iya sih bisa jadi. Soalnya tuh banyak banget teman-teman Arafa di usia Arafa itu yang udah nggak jatuh cinta lagi gitu, ngerti gak? Kayak, kok gue beneran udah mati rasa ya? Kayak gue pergi sama cowok ini, tapi tuh udah nggak ada rasa sama sekali, benar-benar nggak ada jatuh cintanya gitu. Banyak banget dan bukan kayak lingkungan Arafa itu rata-rata kayak gitu semua teman-teman Arafa yang masih jomblo-jomblo gitu. Kayak gimana ya caranya gue jatuh cinta lagi, kok kayak cinta gue kayak abis di tahun segini gitu, kayak di SMA atau nggak di zaman kuliah. Sekarang tuh gue kayaknya nggak bisa jatuh cinta lagi, susah gitu. Kenapa ya kayak gitu? Lo enggak tapi kan? Orang buktinya baru-baru ini lo udah jatuh cinta lagi. Tapi cintanya pergi tinggal jatuhnya doang. Malu banget. Iya. Anak muda memang permasalahannya tuh cukup Percintaan. bukan rumit gitu. Rumit dengan segala pola pikirnya gitu. Padahal kalau gue yang ngeliat dari luar mah masalahnya sederhana, Pak, gitu. Iya. Tapi kalau ada di lo ya akan jadi rumit gitu. Iya sih, soalnya Arafa juga kadang-kadang beberapa cerita gitu kayak ya elah gitu doang gitu. Ya lo nggak di posisi gua sih. Iya, gitu. karena dia nggak di posisi Arafa. Iya. Terus kayak mungkin emang Arafa emang masalahnya sederhana. Tapi kayaknya untuk saat ini kayak kelihatan rumit. Tapi nanti kayak misalnya 2 tahun atau nggak setahun lagi kayak lah nggak rumit-rumit amat kan? Iya. Kayak kita mikir waktu ini deh, kita nggak ngerjain PR sekolah. Iya. SMA. Waktu itu kan kita ngeri banget ya. Iya, pusing banget. Sekarang kalau kita pikirin deh lah, nggak usah ngerjain emang kenapa nggak bakal. Bener. Oh, apalagi ini zaman MOPD. MOPD apa? MOS ya. Kan disuruh bawa yang bendeng-bendengan ya. Kayaknya nggak ikut MOPD nggak apa-apa dah. Iya. Kayaknya lu masih sekolah dah. Pasti. Guru-guru lu juga yang ngetata kan kakak kelas ya. Kakak kelas emang nilai kakak kelas lu aja jelek. Kayaknya nggak masalah gitu. Kenapa lu pusingin sampai nyari-nyari susu apa gitu, susu orang kaya. Susu beruang. Kayak kenapa lu harus pusingin gitu. Padahal itu tuh nggak terjadi ketika lu pembelajaran. Iya. Itu Pak sama yang formatnya komedi, tragedi plus waktu, Betul, time sama. jadi komedi. Pada saat kita ngerasain mah berasanya tragedi banget nih. Iya, musibah. sakit banget. Iya. Tapi pas diceritain ulang ke orang, kok Tapi orang-orang tidak lucu banget. Apa jangan-jangan semua orang kayak gue juga? Iya, semua kayaknya Pak. Pas gitu udah kita pikirin, ngapain sih dulu setakut itu gitu. Iya ya. Kayaknya hidup akan jalan deh, walaupun taruh deh lo nggak ikut itu, ya dimarahin ya saat itu, tapi nggak bakal bikin lo dikeluarin dari sekolah. Iya benar. Jadi Iya. kadang-kadang ketakutan kayak besok gue ada inian lagi nih PR pelajarannya apa gitu, atau nggak penjaskas disuruh bawa bola basket dan lu nggak punya bola basket gitu. Pasti kan kayak kita deg-degan ya, kayak gimana nih disuruh bawa bola basket tapi nggak punya bola basket, pusing. Sampai kadang-kadang bisa kita nggak masuk gitu gara-gara masalah itu. Lo nggak masuk aja. Ternyata banyak yang nggak bawa bola basket juga besokannya. Dan besoknya udah selesai masalahnya. Iya, dan besoknya masalahnya udah selesai. Iya. Ya, aman. Nah sama kayak begini. Besok Besok masih lanjut. karena kebetulan tugasnya besok bawa bola tenis. Nggak masuk terus. Iya, jangan nggak masuk Pak jadinya Pak. Iya, pokoknya hidup harus berjalan kan, walaupun. Betul. Lagunya siapa? Emang ada Feby lagu yang Hidup Feby yang sama Firsa Besari? Oh, itu tau. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis? Boleh. Ku tak ingin lagi membohongi diri. Iya. Feby Putri emang bagus banget. Bagus ya. Oke lah Arafa, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan kehidupannya tambah
berkah. Iya, Sehat terus. iya, Nyokap pulang selamat. iya. Kalau galau lagi lanjut part 2. Tapi orang kalau rame ya. Oh iya. Oh iya, kalau rame part 2, ngapa kalau galau lagi? Iya iya. Ntar lo datang lagi kalau habis putus lagi sama yang berikutnya ya. Ah, iya. Sedih banget. Iya. Ya udah. Kasih pesan-pesan dong buat orang-orang yang mungkin galau. Buat orang-orang aja, buat Arafa mah nggak usah. Iya. Buat lo yang lagi galau, percayalah. Kegalauan itu adalah sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Lu sedih nih. Temen lu yang denger cerita lu ketawa. Tawa-tawa, emang pastilah. Pasti. Mau dia suatu, oh gue ini itu bohong. Padahal yang matinya apa sih lo gitu doang. Haha, mama, makanya gue udah bilangin gak usah. Iya. Apalagi lo curhatnya sama orang yang nggak setuju sama hubungan itu. Aduh. Iya benar. Dalam hatinya. Tapi ya udahlah, Pak, gitu ya. Lo tuh banyak orang yang pengen ada di posisi lo sekarang. Ya. Ngomong gitu pada dalam hati ketawa. Iya. Iya. Oke, Arafa terima kasih, sehat terus. Sama-sama. Dan kita bisa ketemu lagi dengan tamu berikutnya. Dadah.